jawab, ini kita masih melempar tanggung jawab bencana alam ataukah ini kesalahan manusia, itu juga terkait dengan tanggung jawab. Menurut Pak Rudi tadi, mungkin bukan hanya Lapindo yang harus bertanggung jawab, mungkin dari sisi kemanusiaan saja lah, urunan begitu misalnya antara perusahaan-perusahaan perminyakan. Ya itulah, itu kenapa di negara kita ini sukar mencari orang yang bertanggung jawab pada setiap kejadian apapun juga. Karena memang tidak ada kejujuran sangat mahal. Oleh sebab itu, kita bicara tentang bagaimana upaya menutup bagaimana upaya menutup itu, dan kita tinggalkan dulu lah. Sebab seharusnya kalau bangsa ini berani nunjuk, bongkar saja kesalahan bahwa itu memang bencana, bahwa itu memang merupakan kesalahan manusia, bukan bencana alam. Sebab kita tahu bahwa Lapindo mempunyai 42 titik jatah dia, dan dia sudah ngebor dan berhasil sebanyak 22 titik, dan itu mengeluarkan sudah. Kenapa kalau dikatakan bencana alam, kenapa sumber-sumber yang lainnya itu, sumber-sumber lain tidak pecah, hanya dia saja. Nah, jadi bagaimana kita meminta Lapindo harus tanggung jawab, sebab kalau tidak kita malu gitu. So, malunya apa? Kenapa sebuah lembaga perusahaan swasta kita tidak berani menunjuk hidung dia, padahal semua sudah terbukti jelas bahwa kesalahan Lapindo. Itu yang saya kira di situ. Yang kedua, saya kira DPR yang dulu pernah membuat semacam pansus yang tidak berhasil. Kemudian beberapa media massa yang tadinya gencar tidak kemudian gencar. Kemudian pemerintah yang tadinya juga mencoba mengorek lebih dalam, tidak. Tapi kita punya harapan satu, yaitu Komnas HAM. Komnas HAM telah menunjukkan bahwa ini kejahatan berat terhadap hak asasi manusia terjadi di akibat luapan lumpur Lapindo. Nah, kejahatan berat terhadap HAM ini harus kita kejar gitu, sampai seberapa jauh. Nah, bangsa ini tinggal menunjuk orang-orang seperti Dr. Rudi. Dr. Rudi ini kita minta bagaimana mendesain upaya penutupan itu. Dan kalau tidak mau ada yang tanggung jawab, bangsa ini harus bersama-sama membereskannya. Nggak tahu gimana caranya. Kalau tidak, saya khawatir karena di sana sudah mulai banyak tanah yang turun. Waktu itu ada tanah dari Pak Kiai dari tokoh Muhammadiyah itu, rumahnya turun hilang begitu saja. Karena tadi ya nanti Pak Rudi akan bisa menjelaskan. Saya kira itu. Jadi siapapun lah bisa bertanggung jawab, termasuk pemerintah. Tidak salah kalau pemerintah mengeluarkan uang kemudian dari APBN dan bukannya. Saya kira sayang kalau uang pemerintah karena uang pemerintah ini kan digunakan harus semaksimal mungkin. Saya kira harus Lapindo tanggung jawab. Kalau saya jadi pemerintah, kalau saya jadi itu saya akan tunjuk Lapindo untuk tanggung jawab. Sama seperti Obama menunjuk DP. Menurut Anda pemerintah kita masih punya power atau kekuatan begitu? Harus. Jadi pemerintah, presiden harus didorong untuk menunjuk bahwa Lapindo yang salah. Kalau tidak akan ada sanksi begitu? Iya. Jadi presiden harus didorong agar supaya menunjuk Lapindo yang salah. Karena ahli-ahli pengeboran seluruh dunia mengatakan pada waktu kongresnya di Cape Town itu mengatakan bahwa Lapindo dengan data yang dibawa itu juga dinyatakan salah gitu. Jadi Lapindo datang membawa data, mereka bilang Lapindo salah gitu. Jadi presiden harus yakin itu. Oke, ini waktunya tinggal sedikit, kita akan break untuk headline, nanti akan kita lanjutkan, tapi mungkin agak tanggung kalau saya minta menjelaskannya, akan kita break dulu, kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Metro hari ini akan segera kembali, kami hadirkan dulu headline pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 18 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan tetap melanjutkan perbincangan kami. Tadi narasumber kami, Pak Bambang Sulistomo, mengatakan bahwa bagaimanapun juga memang seharusnya Lapindo yang bertanggung jawab dan pemerintah harusnya mendorong Lapindo untuk bertanggung jawab. Memang seharusnya kami sudah mengundang pihak dari Minarak Lapindo, yakni Pak Andi Darussalam Tabusala, namun hingga saat ini tidak bisa hadir, dan untuk itu nanti akan mungkin dalam kesempatan lain bisa kita dengarkan. Kita lanjutkan dulu. Pak Rudi Rubiandini ini punya sejumlah gambar-gambar lain yang ingin diperlihatkan. Yang pertama adalah soal, ini kita ke Teluk Meksiko dulu. Ini adalah gambar apa yang terjadi pada saat itu ya? Ya, betul. Silakan. Jadi pada saat tanggal 20 April 2010 itu terjadi sebuah ledakan yang diakibatkan oleh blowout di dalam hasil investigasi yang sounding ke Kongres Amerika itu, bahwa memang ada beberapa poin yang juga hampir sama dengan di Lapindo kasusnya, cuma di sana sudah terpasang casing, di Lapindo belum terpasang casing. Jadi problemnya relatif sama, tetapi berbeda di dalam kondisinya. Nah, apa yang terjadi
pada tanggal 20 April itu ketika terjadi ledakan di permukaan dan kemudian akhirnya platformnya kemudian dia jatuh, dan ketika platform jatuh, riser atau pipa penyambungnya itu kemudian jatuh juga ke bawah, maka minyak datang dari 3 titik, dari ujung, dari tengah yang patah, dan dari dekat alat BOP-nya. Nah, alat BOP ini seharusnya ketika dia patah, secara otomatis dia harus bisa ditutup, harusnya seperti itu. Tetapi itu tidak terjadi, dan ini kesalahan yang lain bahwa BOP-nya itu atau alat penutupnya juga tidak berjalan semestinya, karena hasil investigasi menyatakan rupanya baterai penggeraknya dan sebagainya ada yang masalah di situ, sehingga kenyataannya adalah dia mengalir terus-menerus. Nah, akibat yang mengalir tadi, maka sambil menunggu pekerjaan yang utama yaitu relief valve dengan dynamic killingnya, mereka mencoba di permukaan menjatuhkan dispersan. Dispersan itu adalah bahan semacam sabun yang fungsinya adalah membuat minyak-minyak itu tidak terlalu cepat pergi ke samping, tapi dia sebagian mungkin jatuh ke bawah, ke laut, terkoagulasi, sehingga tidak mencemari pantai, tetapi suatu hari nanti kita akan bisa bersihkan dasar lautnya. Kedua adalah memasang bom atau untuk mengkonten oil yang di sini. Tetapi jumlah yang diperlukan kan tentunya sangat banyak. Ternyata tidak bisa semuanya dikonten dengan ini. Oleh karena itu ketidakmampuan mengkonten ini dibarengi dengan sebagian bila perlu dibakar. Mereka bakar dengan sengaja. Nah, sebagian pula ketika bisa disedot, mereka sedot pakai skimming, kemudian dimasukkan ke kapal yang sudah ada di situ. Pekerjaan-pekerjaan di permukaan itu berbarengan dengan pekerjaan yang rencana dilakukan di bawah. Dan itu sudah terjadi pada tanggal 2 Mei, dan yang ini tanggal 16 Mei, dan sekarang yang ini sudah nyampe, sekarang sudah menunggu yang kedua. Ketika sebelum menyampai ke kedalaman yang dituju, di atas sudah ada tes. Kebetulan sekarang sudah ada pekerjaan di permukaan tadi yang sudah bisa menutup di bagian atas dan sedang mengetes 48 jam. Kalau itu tes sudah dilakukan, mematikan sebenarnya adalah tetap dari sini. Yang di atas sekarang terjadi yang kemudian Obama senang, itu hanya untuk membuat bahwa minyak itu tidak kemana-mana sementara. Tetapi yang utama nanti akan dilakukan di bulan Agustus, mudah-mudahan ini sudah bisa disuntikan lumpur berat dan kemudian menginjeksi ke lubang ini, dan kemudian dia akan mati.